3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penelitian sosiologi mata pelajaran sosiologi dengan guru pengajar Bu Ana Rizkyani SPD. Perkenalkan, nama saya Fitri Aisyah Rahmayati. Nama saya Amanda Berliana Salsabila. Nama saya Vidya Robihati. Nama saya Nur Fitria. Nama saya Nadila Ilham. Nama saya Gerald Sefalsan Lumban Gaol. Nama saya Rafael Asturun Sibarani. Saya Ahmad Syauqi Firdaus. Kami dari kelompok 1. Halo semuanya, kali ini kita akan mengadakan wawancara bersama Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS yang ada di SMAN 2 Tambun Selatan. Ada yang tahu gak nih siapa? Siapa sih? Yaps, pastinya nih udah banyak banget nih yang tahu gak sih Kak? Masa sih gak tahu Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS di SMAN 2 Tambun Selatan ini? Pasti tahu gak sih? Siapa sih? Siapa ya? Nah, mau tahu? Tonton videonya sampai habis ya. Nah, tapi sebelum lanjut ke sesi wawancaranya, aku bakal ngejelasin dulu nih kedisiplinan sosial di sekolah, keamanan sosial di sekolah itu apa. Oke, aku bakal ngejelasin dari dasarnya dulu ya. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar. Jadi, sekolah sebagai suatu sistem sosial dibatasi oleh sekumpulan elemen kegiatan yang berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan sosial. Sekolah yang demikian bersifat aktif kreatif, artinya sekolah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini adalah orang-orang yang terdidik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih fungsi dan peran penting ketos dan waketos dalam menjaga kedisiplinan dan keamanan di sekolah. Ketos dan waketos membantu mengingatkan siswa lain untuk mentaati tata tertib sekolah. Ketos dan waketos juga sangat berperan sebagai teladan, penghubung, dan pemimpin dalam mendukung kedisiplinan yang ada di sekolah. Mereka membantu mendorong kepatuhan siswa terhadap aturan, memotivasi kesadaran disiplin, mengawasi pelanggaran, serta mendukung program sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan kondusif. Selanjutnya, bersama dengan guru pembina, mereka turut memantau dan melaporkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa kepada pihak yang berwenang. Sebagai sesama siswa, mereka bisa memberikan nasihat atau pendekatan yang lebih diterima oleh teman-temannya sehingga masalah kedisiplinan dapat diselesaikan secara efektif. Nah, itu teman-teman penjelasan dasar mengenai kedisiplinan atau keamanan sosial di sekolah. Baik teman-teman, pasti kalian juga udah gak sabar gimana wawancara kita ke Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS yang hits di SMAN 2 Tambun Selatan. Penasaran gak sih? Penasaran banget dong. Oke, aku juga penasaran. Teman-teman penasaran gak? Penasaran. Oke, mari kita ke sesi wawancara bersama Ketos dan Waketos SMAN 2 Tambun Selatan. Dadah! Teman-teman, nama aku Fitri dari kelompok 1 penelitian sosiologi. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih nanti kita akan bersama siapa untuk mewawancarai penelitian sosiologi kali ini? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita panggil yuk. Mana nih teman-temannya ya? Mana nih? Hai. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih mereka nih siapa? Teman-teman pasti udah tahu banget kan? Nah sebelumnya kita kenalin dulu nih mereka berdua siapa. Nah nama kamu siapa nih?
Ya, nama aku Wisnu Wardana Putra. Nah, yang perempuan siapa ya? Halo semuanya, nama aku Mai Rizky Keila Cahyawati. Nah, teman-teman, mereka berdua cantik dan ganteng banget nggak sih? Teman-teman pasti tahu kan mereka berdua siapa yang lagi booming kemarin loh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melakukan wawancara untuk penelitian sosiologi kali ini. Teman-teman, di sini aku akan mewawancari mereka itu tentang suatu pertanyaan. Nah, teman-teman udah bersedia belum nih? Udah bersedia belum nih? Sudah dong, Kak. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa aja sih kendala kalian yang kalian alami selama menjaga kedisiplinan siswa-siswi di SMA Negeri 2 Tambun Selatan? Untuk Wisnu boleh menjawab. Ya, kalau dari aku sih banyaknya kurangnya kesadaran dari siswa-siswi. Banyak siswa-siswi yang belum tahu, bahkan sudah tahu dan tidak mau tahu. Jadi banyak siswa-siswi yang masih menganggap santai dalam kedisiplinan di lingkungan sekolah ini. Oke, terima kasih banyak nih Wisnu. Nah, untuk selanjutnya untuk Mai Rizky nih, apa sih pendapat kamu? Pendapat saya mungkin kendalanya di siswa-siswi SMA Negeri 2 Tambun Selatan ini itu yang pertama pasti mereka belum memahami tentang aturan-aturan yang ada di Semanda nih, Kak. Contohnya kayak kemarin tuh banyak siswa-siswi yang telat datang ke sekolah dan berakhir dihukum sama guru-guru. Dan juga mungkin ada siswa-siswi yang masih belum mau tuh untuk ikut pelajaran seperti bolos ke kantin atau mungkin bolos keluar kelas. Dan juga mungkin ada siswa-siswi yang seragamnya atau juga dalam memanage waktunya tuh belum baik, jadi kedisiplinannya tuh itu kurang. Nah, itu dia nih teman-teman jawaban dari Wisnu dan Mai Rizky. Nah, buat teman-teman, dari jawaban mereka berdua ini kalian jadikan sebagai reminder untuk diri kalian sendiri ya teman-teman. Tolong dijaga kedisiplinan kalian ya. Oke, terima kasih Wisnu dan Mai. Pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Bye-bye. Nah teman-teman, jadi di sini udah bersama aku Nur Fitria yang akan membawakan pertanyaan berikutnya. Jadi menurut kalian mengapa sih disiplin sekolah menjadi prioritas utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif? Yang pertama akan dijawab oleh Wisnu. Ya, kenapa disiplin itu menjadi prioritas untuk di lingkungan sekolah? Karena agar kegiatan belajar mengajar di SMA ini menjadi lancar gitu. Kita bisa ambil contoh dari siswa-siswa yang terlambat. Nah, siswa-siswa yang terlambat itu akan diberi sanksi tidak bisa mengikuti jam pelajaran ke-1 dan ke-2. Nah, itu bisa menghambat siswa-siswi ketinggalan materi jadinya, Kak. Ya, seperti itu. Kalau menurut kamu gimana? Tentunya kedisiplinan itu merupakan prioritas utama baik bagi para siswa-siswi maupun seluruh warga SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Karena dengan memiliki kedisiplinan yang maksimal pastinya akan memiliki dampak yang besar. Dan tentunya dampak itu baik bagi para siswa-siswinya maupun seluruh warganya, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Oke, cukup bagus pertanyaannya. Terima kasih ya. Sekian dari saya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Halo guys, di sini gue Geral sama temen gue Syauki mau nanya-nanya nih sama mereka berdua. Langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Di mana saja titik rawan di lingkungan sekolah yang perlu kalian awasi lebih ketat untuk mencegah terjadinya ketidakdisiplinan siswa lain? Oke, yang pertama ada di gerbang belakang. Ya, jadi siswa-siswi itu sering mungkin keluar di jam pelajaran lewat situ. Yang kedua ada di kantin. Banyak siswa-siswi yang bolos juga tidak mengikuti pelajaran dan pergi ke kantin. Yang ketiga ada di toilet. Nah, mengapa? Jadi di toilet itu mungkin banyak yang melakukan vandalisme gitu, Kak. Untuk di titik rawan mana aja sih yang perlu kita waspadai agar siswa-siswi itu tidak melakukan asusila atau tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu tuh sebenarnya apa yang dibilang Wisnu, tentunya pasti banyak banget titik rawan yang ada di sekolah kita yang tentunya bisa jadi tempat di mana siswa-siswi melakukan pelanggaran. Dan benar banget tadi yang udah dibilang Wisnu, yaitu ada di gerbang belakang sekolah. Mungkin yang untuk siswa-siswa telat bisa masuk ke situ tuh tanpa harus melewati sanksi yang diberikan oleh guru. Dan juga benar banget itu di kantin, bahwa mungkin banyak banget siswa yang bolos dari pelajarannya, nggak mau ikut pelajaran karena dia ke kantin. Dan juga mungkin di sekolah atau juga mungkin di titik-titik terpencil yang ada di sekolah yang mungkin jauh dari pandangan kita ya, dan perlu untuk kita waspadai karena siswa-siswi banyak akan melakukan pelanggaran di situ. Oh iya. Iya. Oke guys, itu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Syauki. Oke. Jadi di sini gue bakal nanya
Siapa saja yang menurut kamu harus dilibatkan untuk menegakkan kedisiplinan sekolah? Oke, yang pertama yang pastinya siswa-siswi tersebut. Yang kedua dari guru-guru di lingkungan sekolah. Dan juga adanya andil dari warga-warga sekolah di lingkungan sekitar rumah mereka gitu Kak. Jadi agar mereka terbiasa dengan yang namanya disiplin. Terima kasih. Kalau kita membicarakan tentang peran, tentunya pasti semua warga di sekolah maupun di rumah itu punya peran untuk ikut andil dalam menerapkan kedisiplinan bagi para siswa-siswi tersebut. Nah, betul banget apa yang dibilang Wisnu, bahwa siswa merupakan peran utama dalam menerapkan kedisiplinan itu. Karena kalau tidak adanya peran siswa itu sendiri, maka kedisiplinan itu akan sia-sia dong Kak. Nah, selain dari siswa-siswi juga tentunya ada ikut andil peran dari guru maupun juga dari orang tua untuk menerapkan kedisiplinan itu pada siswa tersebut. Oke, terima kasih buat jawabannya. Halo teman-teman, aku Nadila. Aku akan mempertanyakan pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut kalian kapan sih waktu yang paling penting untuk menerapkan kedisiplinan siswa-siswi di SMA Negeri 2 Tambun Selatan? Itu yang paling efektif untuk mendisiplinkan siswa-siswi itu yang pastinya itu setiap hari. Kalau bisa setiap detik. Jadi siswa-siswi dipantau kedisiplinannya. Jadi tidak ada siswa-siswi yang bisa menemukan celah untuk tidak disiplin terhadap peraturan sekolahnya Kak. Bener banget tuh Kak, bahwa kedisiplinan itu nggak cuma berdasarkan waktu efektif ya Kak. Karena kalau misalkan kedisiplinan itu cuma berdasarkan waktu pagi atau waktu siang atau waktu malam, bagaimana kedisiplinan itu berjalan. Jadi kedisiplinan itu memang harus diterapkan dalam setiap harinya. Mungkin susah ya awal-awalnya, tapi kalau misalkan kedisiplinan itu bisa dijadikan sebuah kebiasaan, tentunya akan mudah ke depannya. Ya, jadi kita sekarang ada di pertanyaan terakhir. Gue Rafael dan pertanyaan gue, bagaimana sih upaya kalian sebagai ketua dan wakil ketua OSIS dalam menghadapi kendala saat menerapkan nilai-nilai kedisiplinan peserta didik di sekolah? Mungkin pertama bisa dijawab oleh Wisnu dulu sebagai ketua. Ya, jadi upaya yang pasti kita lakukan adalah membuat siswa-siswi mengerti semua peraturan-peraturan yang ada di sekolah agar siswa-siswi tersebut bisa terbiasa akan adanya peraturan dan siswa-siswi pun bisa menjadi disiplin Kak seterusnya. Berikutnya mungkin dari wakil ketua OSIS. Ya, jadi yang kedua, setelah siswa-siswi itu memahami peraturan itu sendiri, perlu kita ketahui bahwa ikut andilnya guru dan juga orang tua dalam menerapkan upaya kedisiplinan tersebut itu juga penting Kak. Jadi kita perlu bekerja sama antara guru dengan orang tua untuk menerapkan kedisiplinan itu kepada siswa-siswinya agar siswa-siswi terus menerapkan kedisiplinan ke depannya. Benar. Oke, jadi sekian pertanyaan dari kelompok kami untuk ketua dan wakil ketua OSIS kami dalam wawancara kali ini. Buru-buru ikan lele, pertanyaannya abis le. Dah. Oke, sekarang ke kesimpulan hasil dari wawancara kami. Menurut saya, dalam menerapkan keamanan sosial, tepatnya di lingkungan sekolah untuk mendisiplinkan peserta didik, seketat apapun aturan arahan yang diberikan, tetap diperlukan peranan orang tua ataupun wali untuk selalu mendisiplinkan peserta didik di luar lingkungan sekolah. Selain itu, semuanya kembali lagi kepada peserta didik, bagaimana dalam menyikapi menjalani kedisiplinan. Kesimpulan selanjutnya, kedisiplinan dan keamanan sangat penting dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan hidup. Keduanya saling terkait dan dapat membantu meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kepercayaan diri. Oleh karena itu, penting untuk mempraktikkan kedisiplinan dan keamanan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian kesimpulan dari kami. Ini dia kesimpulan selanjutnya. Teman-teman, menurut kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil wawancara yang telah kita lakukan tadi, yaitu kedisiplinan dan keamanan lingkungan sekolah perlu kita patuhi dan kita jaga. Sebab dengan kita menjaga kedisiplinan dan keamanan di sekolah itu merupakan suatu aspek yang sangat penting. Dengan kita menerapkan kedisiplinan dan keamanan di sekolah itu mampu dan membuat kita menjadi terbentuk dengan karakter yang baik di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Gerald, kesimpulannya menurut saya, kedisiplinan dan keamanan adalah dua elemen penting yang saling mendukung dalam menciptakan sekolah sebagai lingkungan yang produktif, harmonis, dan mendidik. Keduanya harus dijaga dan diterapkan oleh semua pihak di sekolah. itu dia kesimpulan dari kita berdua. Selanjutnya kesimpulan dari teman-teman kita. Oke, selanjutnya kami akan menyampaikan kesimpulan dari kami berdua. Sebelumnya kesimpulan saya yaitu kedisiplinan merupakan fondasi penting dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan stabilitas di dalam masyarakat. Kedisiplinan juga mencerminkan kesadaran individu untuk bertanggung jawab
terhadap dirinya sendiri dan orang lain demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Kedisiplinan di sekolah juga dapat memperkuat perilaku siswa agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan membentuk karakter siswa. Selanjutnya, kesimpulan dari saya, hendaknya kita sebagai siswa-siswi sebaiknya saling mengingatkan satu sama lain untuk menerapkan nilai-nilai kedisiplinan agar proses belajar mengajar itu lebih nyaman dan lebih tertib. Oke, sekian dari kesimpulan kami. Selanjutnya kami akan menyerahkan ke kesimpulan berikutnya. Bye-bye. Oke teman-teman, sekarang udah di bagian terakhir nih, kesimpulan dari kita berdua. Oke, apa sih kesimpulan dari Wisnu dan juga Kayla tadi? Nah, kedisiplinan sosial di sekolah adalah penerapan aturan dan nilai untuk menciptakan lingkungan yang tertib, saling menghormati, dan kondusif bagi pembelajaran. Hal ini mencakup kepatuhan siswa terhadap tata tertib, pembentukan karakter positif, serta kerjasama antar guru, siswa, dan orang tua. Apa sih kesimpulan dari Pipit? Oke, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu bahwa kedisiplinan dan keamanan di SMA Negeri Tambun Selatan merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tantangan utama yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran siswa dan pengawasan yang kurang optimal. Beberapa titik rawannya seperti kantin, parkiran, dan area belakang sekolah yang memerlukan perhatian lebih. Jadi gitu aja kesimpulan yang dapat kita ambil. Terima kasih yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Fitri dari kelompok 1 penelitian sosiologi. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku Nadila, kemana? Wah,